Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa kelas 12? Bertemu lagi dengan Sosiologi 79. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk melanjutkan materi pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Ya, materi bagian pertama tersebut kita sudah sedikit banyak memahami tentang apa itu globalisasi, karakteristik globalisasi, kemudian faktor pendorong globalisasi, sejarah globalisasi, dan teori-teori tentang globalisasi. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan materi tentang globalisasi dan perubahan komunitas lokal dengan submateri perubahan komunitas lokal. Ya, silakan kalian persiapkan segalanya. Kita akan mulai saja materinya. Ya, globalisasi dan perubahan komunitas lokal, submateri perubahan komunitas lokal. Jangan lupa kunjungi blog pembelajaran saya di Sosiologi 79 ya. Di sana akan lebih banyak lagi penjelasan materi tentang globalisasi ini secara agak lebih mendetail ya, termasuk pendapat-pendapat dari tokoh yang mengkhususkan diri untuk mengamati fenomena globalisasi dalam masyarakat kita gitu ya. Jadi silakan di samping pemaparan materi yang saya berikan, kalian juga harus lebih aktif lagi mencari lagi sehingga dalam proses pembelajaran ini ada yang bisa kalian dapatkan ya. Tidak sekedar mengerti, tapi juga paham dan juga bisa menambah wawasan keilmuan kalian ya, sehingga bisa tentunya dengan pemahaman tersebut bisa jadikan titik pijak bagi kalian untuk melakukan sesuatu ya di tengah kondisi masyarakat yang semakin terglobal ya seperti saat ini. Baiklah, kita mulai saja materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran ya. Dengan mempelajari bab ini Anda diharapkan mampu yang pertama, mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas disebabkan globalisasi. Ya, bisa mengidentifikasi permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas yang disebabkan oleh globalisasi. Yang kedua, bisa menjelaskan globalisasi dan dampaknya terhadap ketimpangan sosial di masyarakat. Yang ketiga, bisa mengidentifikasi strategi dan berbagai pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi. Ya, seperti itu tujuan pembelajaran materi tentang globalisasi dan perubahan komunitas lokal bagian yang kedua. Ini ya. Jadi fenomena globalisasi ini barangkali ya disadari oleh semua pihak, cuman tidak semua pihak mampu untuk beradaptasi dengannya ya, memiliki kesiapan untuk menghadapi kenyataan proses globalisasi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, supaya terhindar dari berbagai macam permasalahan yang terjadi akibat proses globalisasi, perlu diadakan pemberdayaan masyarakat ya, supaya masyarakat lebih siap dalam menghadapi proses globalisasi seperti itu. Pengertian komunitas ya. Yang pertama, kita ingin mengetahui apa itu komunitas. Istilah community juga dapat diistilahkan sebagai masyarakat setempat. Kriteria utama adanya suatu komunitas atau masyarakat setempat adalah adanya social relationship antar anggota suatu kelompok.
Keberadaan komunitas ini biasanya didasari oleh lokalitas dan perasaan komunitas, community sentiment. Jadi yang dimaksud dengan komunitas lokal itu adalah masyarakat yang tinggal di satu wilayah tertentu ya. Dalam hal ini pengertian komunitas itu atau komunitas lokal adalah masyarakat yang menempati atau meninggali atau bertempat tinggal di satu wilayah tertentu. Ya. Istilah komunitas juga dapat diistilahkan sebagai masyarakat setempat ya. Masyarakat setempat. Kriteria utama adanya suatu komunitas atau masyarakat setempat adalah adanya social relationship atau adanya hubungan sosial antar anggota suatu kelompok. Terjadi hubungan sosial yang intensif ya antar anggota kelompok. Keberadaan komunitas lokal ini biasanya didasari oleh lokalitas ya dan perasaan komunitas, community sentiment, adanya perasaan satu tempat atau satu wilayah ya, perasaan wilayah tertentu itu disebut dengan komunitas lokal ya. Barangkali ya karena sama-sama tinggal di tempat tertentu, jadi hal tersebut mendorong community sentiment ya, munculnya community sentiment dalam diri setiap warganya. Itu pengertian komunitas. Nah, ini menggambarkan dampak atau akibat dari globalisasi ya. Gambar yang pertama menggambarkan sudut lain ya dari kota metropolitan Jakarta ya. Terdapat ketimpangan yang sangat mencolok. Yang kedua juga menggambarkan tentang pencemaran ya, pencemaran air laut. Yang ketiga menggambarkan tentang kriminalitas. Yang keempat menggambarkan tentang proses barangkali ya anak-anak sekolah yang merayakan kelulusannya tidak dengan cara yang memang barangkali diajarkan oleh norma agama dan sosial ya, seperti itu. Ini merupakan gambaran dari dampak proses globalisasi terhadap masyarakat lokal atau komunitas lokal ya, munculkan ketimpangan, pencemaran lingkungan, kemudian kriminalitas atau permasalahan sosial, pelanggaran terhadap norma hukum, terus kemudian memunculkan yang namanya sikap permisif ya. Sikap permisif artinya sikap yang tidak mengindahkan nilai-nilai dan kaidah-kaidah sosial di dalam masyarakat. Dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas. Dampak yang dirasakan dari perubahan sosial karena pengaruh globalisasi mengakibatkan beragam permasalahan sosial. Di antaranya adalah urbanisasi, kesenjangan sosial ekonomi, pencemaran lingkungan alam, kriminalitas, dan lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Dampak yang dirasakan dari perubahan sosial karena pengaruh globalisasi mengakibatkan beragam permasalahan sosial ya. Permasalahan sosial yang timbul di dalam masyarakat ya, yang ada dalam masyarakat, di antaranya proses urbanisasi, perpindahan masyarakat dari desa ke kota, sehingga menyebabkan masyarakat kota menjadi lebih padat ya, timbulnya perkampungan kumuh, karena tentunya ketika urbanisasi ke kota mereka kebanyakan tidak dibekali dengan skill untuk bisa bersaing di kehidupan kota ya, tidak dibekali dengan pendidikan atau keahlian tertentu, sehingga memunculkan permasalahan di kota ya, seperti misalnya ya pemukiman kumuh, terus kemudian kriminalitas ya, gembel dan lain sebagainya. Kesenjangan sosial ekonomi ya, ketimpangan ekonomi antara orang yang tinggal di pemukiman yang kumuh seperti pada gambar
dan mereka yang tinggal di pemukiman yang elit ya, dan kehidupan yang serba bawah. Di sisi lain terdapat orang yang tentunya dari segi ekonomi kesulitan gitu ya. Kemudian pencemaran lingkungan alam, karena tentunya bertambahnya penduduk dari desa ke kota, bertambahnya jumlah perusahaan-perusahaan atau pabrik ya, menyebabkan ya dampak bertambah pula limbah hasil dari kegiatan rumah tangga dan perusahaan yang kadangkala tidak dikelola dengan baik ya, karena untuk pengelolaan membutuhkan biaya dan prosedur yang ribet, sehingga hal tersebut mengakibatkan pencemaran ya bagi lingkungan alam di sekitarnya. Kriminalitas ya kejahatan dan lunturnya eksistensi jati diri bangsa ya. Jadi eksistensi itu keberadaan, eksis itu artinya berada. Jati diri bangsa kita semakin luntur karena tentunya adanya pengaruh globalisasi lewat media informasi dan teknologi, menyebabkan generasi muda tidak bisa memfilternya atau menerapkannya sesuai dengan kaidah-kaidah dan norma-norma sosial yang ada di dalam masyarakat. Ya, ini fenomena barangkali orang-orang yang mengemis di perkotaan atau meminta-minta. Ini salah satu bentuk permasalahan sosial ya, karena tentunya sangat merusak pemandangannya yang ada di kota. Seperti itu. Permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas disebabkan globalisasi. Permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas disebabkan globalisasi. Permasalahan sosial akibat globalisasi ini juga muncul karena ketidaksiapan masyarakat menghadapi perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh pembangunan. Kondisi ketidaksanggupan atau ketidaksiapan tersebut dinamakan gegar budaya, culture shock ya. Jadi permasalahan-permasalahan sosial yang ada timbul karena ketidaksiapan masyarakat menghadapi perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh pembangunan. Jadi tidak siap masyarakat ya, barangkali kualitas SDM dalam menerima perubahan-perubahan yang ada. Karena tentunya pembangunan di dalam masyarakat ya yang digalakkan oleh negara mengikuti tren global ya, kebutuhan yang semakin kompleks di tingkat global. Sementara warganya belum memiliki kesiapan baik dari segi mental maupun dari segi skillnya ya, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidaksiapan tersebut, kondisi ketidaksanggupan atau ketidaksiapan tersebut menimbulkan fenomena yang namanya gegar budaya ya, culture shock. Gegar budaya kaget secara budaya. Gegar budaya culture shock ini biasanya terjadi ketika kita dihadapkan pada satu keadaan atau kondisi sosial yang sama sekali baru ya, Hal tersebut tentunya menimbulkan goncangan secara psikologis dalam diri kita ya. Itu namanya gegar budaya. Misalnya kita berkunjung ke luar negeri ya. Dari Indonesia kondisi kampung ya, berkunjung ke luar negeri ke tempat yang memang dari segi budaya dan kehidupan sosialnya sangat jauh berlainan dengan apa yang kita alami dalam keseharian. Biasanya hal tersebut akan menimbulkan culture shock atau gegar budaya, ketidaksiapan secara mental dalam menerima kondisi yang baru, sama sekali baru, yaitu namanya culture shock. Pembangunan membutuhkan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun
Sering terjadi bahwa teknologi modern yang diterima masyarakat tidak diimbangi dengan perubahan pada tata nilai dan norma pada masyarakat atau culture lag. Tak jarang hal tersebut kemudian timbul keresahan, kecemburuan sosial, bahkan konsumerisme pada masyarakat. Akibatnya terjadilah benturan nilai yang sering kali menimbulkan disintegrasi sosial, bahkan keadaan tanpa aturan atau anomi sosial. Ya, penggalaan pembangunannya oleh pemerintah. Nah, tentunya untuk mengikuti kebutuhan masyarakat yang semakin maju, semakin kompleks, tentunya membutuhkan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, seperti itu dibutuhkan orang-orang yang memang menguasai dan memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun seringkali terjadi bahwa teknologi modern yang diterima masyarakat, ya teknologi yang kita terima, misalnya HP Android atau misalnya ya TV kabel dan lain sebagainya, tidak diimbangi dengan perubahan pada tata nilai. Jadi perubahan teknologi yang ada tidak diikuti dengan nilai-nilainya, ya, dan norma pada masyarakat, sehingga hal tersebut menimbulkan culture lag, ya, ketimpangan budaya kalau culture lag. Ya. Tak jarang hal tersebut menimbulkan keresahan dalam masyarakat, ya. Ya, contohnya fenomena hoax barangkali, ya, menimbulkan keresahan dalam masyarakat karena dalam kenyataannya perubahan teknologi, ya, dengan masuknya teknologi yang super modern, teknologi Android, tidak diimbangi oleh kesiapan mental kita dalam menerima atau menggunakan, mengoperasionalkan teknologi tersebut. Maka timbul fenomena hoax, ya. Sebenarnya fenomena hoax itu dipicu oleh miskinnya atau rendahnya daya literasi kita dalam membaca, ya, seperti itu, sehingga kita cenderung termakan oleh berita-berita bohong. Kecemburuan sosial, ya, misalnya dalam keseharian saja, satu bisa membeli HP Android yang bagus, yang satunya barangkali tidak, yang menimbul kecemburuan sosial. Bahkan konsumerisme pada masyarakat, tentunya karena kemudahan kita dalam mengkonsumsi teknologi dan informasi, ya, menyebabkan meningkatnya tingkat konsumerisme masyarakat. Konsumerisme ini maksudnya mengkonsumsi suatu barang bukan karena kebutuhan, tapi karena gaya, gitu ya. Bahkan pada titik tertentu yang namanya konsumerisme ini bisa digolongkan sebagai penyakit jiwa, ya, gila belanja pada masyarakat. Akibatnya terjadilah benturan nilai, ya, antara nilai yang baru dihadapkan dengan nilai lama yang tidak mampu beradaptasi, ya, yang seringkali menimbulkan disintegrasi sosial dalam masyarakat, bahkan keadaan tanpa aturan, anomi sosial, ya. Kita bisa kasih contoh fenomena hoax, ya, hanya sekedar dari HP kemudian saling caci maki sehingga menimbulkan yang namanya keresahan, bahkan perpecahan dalam masyarakat, ya. Contohnya barangkali, ya, salah satunya demo 212 itu karena barangkali, ya, dengan ditemukannya teknologi, ya, banyak lagi, ya, kasus pelecehan, ya, nama baik ITE. Bahkan kemudian pemerintah mengeluarkan undang-undang tersendiri yang namanya ITE, ya, untuk mengimbangi proses ini. Sebenarnya ketidaksiapan masyarakat dalam menerima perubahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Permasalahan lain yang muncul dari adanya perubahan sosial yang disebabkan globalisasi, yaitu teknologi modern yang dihasilkan pembangunan menimbulkan efek samping yang justru bertentangan dengan kemajuan, pergeseran nilai, norma, perilaku, dan lembaga,
Selain itu juga memunculkan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Itu ya, ini dampak dari adanya proses globalisasi dan diadopsinya teknologi modern oleh masyarakat kita ya. Di satu sisi yang menguntungkan, tapi kalau seandainya tidak bisa dimanfaatkan, kita manfaatkan dengan baik, malah munculkan sisi dilematis ya, yang justru bertentangan dengan kemajuan ya, mengakibatkan pergeseran nilai di dalam masyarakat, perubahan norma-norma atau aturan dalam masyarakat yang tentunya untuk berubah aturan itu dan nilai itu membutuhkan waktu yang lama, tidak cepat. Sementara perubahan teknologi berlangsung setiap saat ya, seperti itu perilaku dan lembaga. Selain itu juga memunculkan ketimpangan sosial dalam masyarakat ya. Dan yang satu bisa mengadopsi teknologi yang canggih, yang satunya tidak, menimbulkan ketimpangan ya. Yang satu dengan diadopsinya teknologi yang canggih bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak, yang satu karena kurangnya penguasaan teknologi akhirnya hidup misalnya kekurangan gitu ya. Ini fenomena dari dampak dari adanya proses globalisasi ya, terhadap masyarakat atau komunitas lokal. Nah ini sama ya, ini menggambarkan ketimpangan sosial ya. Gambar yang satu bisa dilihat di antara gedung-gedung mewah yang bertingkat terdapat pemukiman-pemukiman kumuh, pemukiman kardus yang hanya menempel di pinggir jalan ya, yang tentunya ini sangat rentan sekali. Pertama terhadap penggusuran, yang kedua ya dari segi kesehatan dan lain sebagainya ya, ketidaklayakan gitu ya. Ini sangat fenomena ketimpangan yang mencolok sekali ada di perkotaan. Yang kedua fenomena ketimpangan dalam bidang pendidikan ya, RSBI ya. RSBI itu sekolah standar internasional barangkali ya, atau apa itu, rumah si kaya bukan si miskin. Jadi orang yang kaya akhirnya mampu mendapatkan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anaknya, sementara orang yang miskin ya tetap miskin. Makanya timbul yang namanya rantai setan kemiskinan. Susah untuk diputus rantai itu, karena pada gilirannya yang kaya bisa membeli pendidikan bagi anaknya yang berkualitas, sementara yang miskin tidak. Mau pintar kok mahal gitu ya, seperti itu. Yang ketiga, ini fenomena ketimpangan yang ada di pelosok ya. Di sisi lain orang ke sekolah disediakan fasilitas yang sangat luar biasa mewah, tapi di sisi lain di daerah-daerah tertentu hanya untuk ke sekolah aja mereka harus menentang yang namanya bahaya ya, seperti itu. Hanya untuk mendapatkan pendidikan mereka sangat sulit. Ini fenomena ini lumrah sekali ya, bisa kita lihat di Indonesia ya. Hal seperti ini tentunya perlu adanya political will atau kemauan dari pemerintah untuk merubah keadaan ya, sehingga pembangunan yang ada itu bisa dirasakan oleh semua warga masyarakat ya, sesuai dengan amanah undang-undang, tidak hanya oleh kalangan tertentu saja, seperti itu. Globalisasi dan dampak ketimpangan sosial di masyarakat. Secara umum yang dimaksud dengan kesenjangan adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak sama, distribusi hasil pembangunan yang tidak merata, ketimpangan atau kesenjangan yang muncul di dalam masyarakat antara lain sebagai berikut gitu ya. Ketimpangan atau kesenjangan yang muncul dalam masyarakat antara lain sebagai berikut. Secara umum yang dimaksud dengan kesenjangan adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak sama, distribusi atau penyaluran hasil pembangunan yang tidak merata ya, sebagian kecil ke rakyat kecil, yang besar malah orang kaya ya. Ketimpangan atau kesenjangan yang muncul dalam masyarakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kesenjangan penguasaan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi ya.
Satu sisi ada masyarakat yang sudah sedemikian maju dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologinya. Di sisi lain ada banyak yang masih buta huruf barangkali ya di kampung-kampung, desa-desa, yang tidak bisa mengenyam dunia pendidikan. Kesenjangan penguasaan iptek. Yang kedua, kesenjangan ekonomi antara yang miskin dan kaya. Yang ketiga, kesenjangan di bidang politik, ya, timbul yang namanya politik dinasti, ya. Bapaknya penguasa, anaknya setelah pensiun habis masa kekuasaannya digantikan oleh anaknya. Akhirnya yang namanya kekuasaan di masyarakat itu tidak terdistribusi secara merata, ya. Jadi yang namanya demokrasi itu akhirnya ya munculnya adalah orang-orang yang memang mampu melestarikan kekuasaannya untuk turunannya saja, karena mereka yang kuat di dalam masyarakat gitu ya. Sedangkan di bidang politik ya setiap orang bebas memilih dan dipilih, tapi tentunya untuk dipilih ya ada persyaratan tertentu, biaya politik yang sangat mahal, atau misalnya relasi politik. Nah itu biasanya diwariskan oleh orang tuanya, ya seperti itu. Kesenjangan di bidang politik. Kesenjangan sosial budaya, ya. Kesenjangan di bidang sosial perlakuan, kesenjangan di bidang budaya. Kesenjangan ada yang sudah tinggi sekali penguasaan budayanya atau budayanya sudah tinggi, ada yang masih tradisional gitu ya. Kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat ini juga memicu berbagai permasalahan sosial, seperti terjadinya kecemburuan sosial sehingga mendorong terjadinya tindak kejahatan dan kriminalitas gitu ya. Jadi kesenjangan sosial terlalu mencorok antara si miskin dan si kaya, pada gilirannya menimbulkan yang namanya kecemburuan sosial. Dari kecemburuan sosial ini timbul yang namanya tindakan kejahatan ya. Ya gimana lagi, tuntutan semakin tinggi, tekanan sosial semakin tinggi, sementara kemampuan tidak ada, maka orang memiliki kecenderungan untuk mengambil jalan pintas, melakukan tindakan kejahatan dan kriminal seperti itu. Misalnya seseorang ya di dalam lingkungan pergaulannya ya tidak mampu, tapi teman-temannya mampu dengan memamerkan HP yang tipe tinggi barangkali ya, tentunya dia akan cemburu ya, sementara orang tuanya ya tidak mampu. Bisa jadi ya kalau tidak dilandasi oleh ya kepatuhan dan nilai-nilai yang dia pegang, dia akan mengambil jalan pintas, melakukan tindakan kejahatan kriminal. Jadi yang namanya kejahatan atau kriminalitas itu bukan semata-mata karena perilaku yang jahat ya dalam diri individu, tapi karena masyarakat ya, orang-orang sekelilingnya, disebabkan oleh orang-orang sekelilingnya seperti itu ya. Salah satu teori dari Robert Camerton ya, karena strength teori, karena tekanan sosial. Strategi dan berbagai pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi. Ketimpangan yang ada tentunya ya merupakan semacam permasalahan yang memang mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya ya dalam masyarakat, karena kalau dibiarkan lama-kelamaan akan menimbulkan perpecahan dalam bangsa kita ya, seperti itu. Makanya perlu ada strategi dalam mengatasi ketimpangan sosial tersebut akibat dari dampak globalisasi dengan melakukan pemberdayaan tentunya ya. Di sini pendekatan pemberdayaan. Jadi masyarakat yang sebelumnya tidak berdaya atau warga masyarakat yang tidak berdaya terpinggirkan atau tersisihkan dari proses globalisasi atau pembangunan yang ada, dibuat berdaya ya, diberdayakan ya, dibuat menjadi
mampu ya untuk bersaing dengan warga masyarakat yang lainnya. Reaksi komunitas lokal terhadap globalisasi. Reaksi komunitas lokal, reaksi masyarakat setempat terhadap adanya globalisasi. Secara umum, berbagai reaksi tersebut adalah sebagai berikut. Reaksi komunitas lokal atau masyarakat setempat terhadap globalisasi. Secara umum, berbagai reaksi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Roland Robertson, ya, salah satu sosiolog yang memfokuskan kajian pada bidang globalisasi. Roland Robertson mencatat bahwa sebenarnya hal yang kita pilih dari hal-hal yang bersifat global hanyalah hal yang menyenangkan kita dan kemudian mengubahnya sehingga hal tersebut beradaptasi dan sesuai dengan budaya dan kebutuhan komunitas lokal. Ia menyebut ini sebagai glokalisasi. Jadi proses globalisasi yang masuk ke kita itu sebenarnya dengan sendirinya kita filter. Kita hanya mengambil hal yang menyenangkan saja bagi kita dan dipadukan dengan budaya-budaya lokal, sehingga yang timbul bukan globalisasi tapi glokalisasi ya. Contohnya campuran antara budaya Korea dan budaya Betawi misalnya menghasilkan apa itu ya, campuran antara budaya Belanda ya, Portugis dengan gamelan menghasilkan keroncong misalnya gitu ya, misalnya. Atau ya itu namanya glokalisasi, perpaduan antara budaya global dengan budaya lokal, sehingga globalisasi yang ada tidak menghilangkan kebudayaan lokal tapi justru disesuaikan dengan kebutuhan komunitas lokal, menjadi glokalisasi. Ini kata Roland Robertson. Dia menamakan teorinya sebagai hibridisasi budaya ya. Jadi budaya yang ada, budaya yang masuk dari proses globalisasi itu mengalami hibridisasi gitu ya, dengan budaya yang ada di tingkat komunitas lokal. Ini kata Roland Robertson. Kita dapat mencampur unsur-unsur global untuk menghasilkan penemuan baru dari hasil penggabungan itu. Cohen dan Kennedy menyebut ini sebagai kreolisasi. Ada lagi menurut Cohen dan Kennedy namanya kreolisasi. Ya, jadi mencampurkan unsur-unsur global ya, tingkat global dengan unsur lokal sehingga menghasilkan penemuan baru di bidang budaya. Jadi terjadi proses pencampuran. Kalau ini dua-duanya justru memperkaya budaya lokal. Dengan adanya proses globalisasi, kata Roland Robertson dan Cohen dan Kennedy, justru memperkaya budaya lokal. Timbul yang namanya fenomena penemuan-penemuan baru di bidang budaya. Ya, sebagai hasil dari pencampuran budaya global dengan budaya lokal. Itu namanya glokalisasi dan kreolisasi. Komunikasi global berarti bahwa sekarang sulit bagi orang untuk tidak memikirkan dengan sungguh-sungguh kejadian-kejadian di dunia atau mengakui bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang bercirikan risiko. Jadi risiko itu berarti akibat yang barangkali tidak diinginkan, itu resiko ya. Kalau bahasa umum keseharian kita yang namanya resiko itu dampak ya, dampak lebih condong ke hal yang negatif barangkali ya. Ya, jadi dengan adanya komunikasi global kita tidak bisa menafikan atau menganggap sepi ya apa yang terjadi di dunia luar. Contohnya barangkali ya dengan adanya fenomena COVID-19 ini ya, padahal dari Wuhan atau Cina akhirnya mengglobal. Atau misalnya ISIS ya. Pengetahuan kita tentang hal-hal global dapat meninggikan kesadaran dan kesetiaan kita terhadap hal-hal penting bagi komunitas lokal.
Nah, jadi dengan adanya ancaman, kita sadar betul dengan ancaman global ya dalam bentuk penetrasi budaya, tentunya budaya yang bertentangan dengan budaya kita, maka ketika kita mengetahui betul-betul ya tentang fenomena globalisasi, akan menimbulkan kesadaran ya dan rasa setia kita atau rasa memilih kita terhadap hal-hal penting bagi komunitas lokal, misalnya nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat, misalnya nilai tradisi atau adat yang dianut atau dijalankan oleh masyarakat setempat. Beberapa kelompok religius dan etnis berusaha mencegah terjadinya globalisasi karena mereka mengartikan hal tersebut sebagai sebuah bentuk penjajahan barat atau serangan terhadap kemurnian budaya dan agama kepercayaan mereka. Jadi satu sisi ada yang memandangnya secara positif karena dalam kenyataannya masyarakat itu sendiri memiliki filter, sehingga budaya yang masuk ke kita bukannya menghilangkan atau merubah budaya kita, tapi justru menghasilkan yang namanya fenomena globalisasi dan kreolisasi. Tapi di sisi lain ada juga yang menganggap bahwa fenomena globalisasi ya atau kelompok religius dan etnis tertentu mengartikan negatif, sehingga mereka berusaha mencegah terjadinya globalisasi, misalnya dengan cara menolak teknologi komunikasi global gitu ya, karena mereka mengartikan hal tersebut sebagai bentuk penjajahan barat. Jadi barat cara budaya menjajah kita melalui media teknologi yang mereka punyai, atau serangan terhadap kemurnian budaya dan agama kepercayaan mereka. Itu beberapa reaksi dari komunitas lokal atau masyarakat setempat terhadap fenomena globalisasi. Ya, ini di sekolah tentunya perlu ada yang namanya penanaman, misalnya patriotisme, nasionalisme, rasa cinta terhadap bangsa. Dan dari sana tentunya diharapkan akan memunculkan jati diri ya, jati diri, rasa mencintai budaya ya atau kepribadian bangsa sendiri. Itu seperti itu ya. Dan ini akan tentunya sedikit banyak akan menangkal efek negatif dari adanya proses globalisasi. Sikap selektif terhadap globalisasi. Ya, sikap selektif terhadap globalisasi. Sikap selektif ini dibutuhkan sebagai sikap berhati-hati dalam memilah dan memilih pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Sikap arif dan bijaksana juga tidak kalah penting, karena pengaruh dari globalisasi dapat bersifat negatif, yaitu mengakibatkan masyarakat Indonesia menjadi materialistis serta memudarnya nilai-nilai solidaritas dan kecintaan terhadap tanah air. Oleh karena itu, sikap arif dan bijaksana tersebut harus dimiliki setiap masyarakat Indonesia untuk memperkuat jati diri bangsa. Di samping itu, perlu adanya pembangunan moral bangsa yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, gotong royong, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu dan tanggung jawab. Di samping itu, memperkokoh ketahanan budaya nasional dan mengutamakan nilai-nilai budaya juga perlu untuk menangkal penetrasi budaya asing yang akan masuk. Ini perlu adanya sikap selektif ya, karena tidak semua hal yang masuk ke kita akibat dari proses globalisasi itu memiliki dampak yang positif ya, bahkan banyak sekali dampak negatifnya. Contohnya munculnya sikap materialistis ya, mengukur segala sesuatu dari kepemilikan materi, serta memudarnya solidaritas, nilai-nilai solidaritas. Gotong royong semakin sulit ya, karena
Dengan adanya globalisasi memunculkan mental-mental individualisme, ya, sendiri-sendiri, mementingkan diri sendiri, dan kecintaan terhadap tanah air. Nah, karena itu diperlukan adanya sikap arif dan bijaksana, sehingga fenomena globalisasi justru memperkuat jati diri bangsa kita, ya. Di samping itu perlu adanya pembangunan moral bangsa, ya, harus dikedepankan, diantaranya nilai-nilai kejujuran, ya, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, yang justru nanti akan menjadi landasan bijak bagi pembangunan bangsa kita, gitu ya. Seperti itu. Dan sikap-sikap seperti ini akan menangkal yang namanya penyakit materialisme, ya, di dalam masyarakat, rasa malu, sehingga tidak menghalalkan segala macam cara, tanggung jawab, sportivitas, keteladanan. Ya, itu. Di samping itu memperkokoh ketahanan budaya nasional dan mengutamakan nilai-nilai budaya juga perlu untuk menangkal penetrasi budaya asing yang akan masuk. Berikutnya, menghadapi tantangan globalisasi. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi tantangannya? Kita anggap hal ini sebagai tantangan karena tidak bisa kita mengisolasi diri, ya, harus menerima, makanya harus dipersiapkan segalanya, seperti itu. Menurut Salah Sumarjan, untuk menghadapi tantangan global, bangsa Indonesia membutuhkan unsur-unsur kepribadian sebagai berikut. Menurut Salah Sumarjan, untuk menghadapi tantangan global, bangsa Indonesia membutuhkan unsur-unsur kepribadian sebagai berikut. Yang pertama, setiap individu harus mempunyai pengetahuan yang luas, ya, sehingga dia tidak mudah terkecoh tentunya. Ya, perlu ditingkatkan yang namanya budaya literasi. Ya, salah satu penyebab kenapa fenomena hoax demikian merebak di masyarakat kita tentunya karena tingkat pengetahuan masyarakat kita yang kurang, sehingga gampang terkecoh atau tertipu dengan adanya berita-berita bohong yang ada di media sosial, ya. Setiap individu harus mempunyai pengetahuan yang luas. Budaya membaca, budaya literasi harus ditingkatkan untuk menangkal atau menghadapi tantangan global. Yang kedua, harus mempunyai keahlian sehingga kita mampu bersaing, ya, dengan yang lain. Yang pertama, pengetahuannya harus luas. Yang kedua, harus memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Yang ketiga, mempunyai cita-cita hidup, ya, cita-cita hidup yang tinggi, tentunya yang bernilai, ya, yang dianggap bernilai bagi masyarakat, tidak hanya kaya, ya, atau karena kriteria sukses dalam masyarakat kita itu salah satunya yang pertama itu kepemilikan harta. Nah, punya cita-cita yang mulia, ya, terhadap masyarakatnya, mempunyai cita-cita hidup. Yang ketiga, yang keempat, memiliki rasa harga diri dan kepercayaan diri untuk ikut serta dalam tata masyarakat. Punya harga diri dan kepercayaan diri untuk ikut serta dalam tata masyarakat. Memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ini, ya, seperti itu. Berikutnya, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai sosial dan kaidah-kaidah hukum. Ini beberapa unsur yang diperlukan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Yang terakhir, mempunyai kemampuan dan kebiasaan berpikir secara rasional. Ini harus senantiasa ditanamkan, ya, cara berpikir rasional. Ya, kenapa kemudian banyak terjadi kekacauan? Karena tidak ditimbang secara rasional. Ya, cenderung kita mempercayai sesuatu itu secara patron, ya, patron, atau hanya melihat kulit. Ketika sesuatu dikatakan oleh orang yang memakai jubah, ya, padahal mungkin dari segi pengetahuan agamanya kurang, kita akan cenderung mempercayai ini enggak rasional, seperti itu.
mempunyai kemampuan dan kebiasaan berpikir secara rasional sehingga bisa memilah dan memilih mana yang berdampak kemudian negatif ya, dan mana yang berdampak positif. Tentunya dengan diasahnya pemikiran rasional ini akan memperkecil resiko ya dari keadaan di masa yang akan datang. Berikutnya ini Talcott Parsons ya, tokoh sosiologi aliran Chicago ya, Amerika, yang terkenal dengan teori sistem sosialnya. Kalau ini teori sistem fungsional ya, Talcott Parsons. Menurut Talcott Parsons, agar komunitas lokal dapat mengikuti perkembangan zaman dan tetap mempertahankan jati diri bangsa, harus memperhatikan dan mempertahankan sistem-sistem sosial. Parsons menyebutkan ada 4 fungsi penting yang mutlak dibutuhkan oleh sistem sosial atau komunitas lokal, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan atau goal attainment, integrasi, latensi. Parsons menyingkatnya sebagai agil. Agil ini wajib dimiliki oleh setiap sistem komunitas lokal agar tetap bertahan dan jati diri bangsa tetap terjaga. Perlu adanya untuk mempertahankan sistem sosial ya, keberadaan proses-proses sosial yang sudah berlangsung harmonis, berlangsung lama, yang pada gilirannya terganggu dengan masuknya pengaruh globalisasi. Jadi perlu diperkuat adanya proses, jadi lentur, nanti sistem sosial yang ada itu lentur. Ada adaptasi, kejelasan dalam mencapai tujuan ya, kebersamaan dan latensi ya, seperti itu. Agil ini wajib dimiliki oleh setiap sistem komunitas lokal agar tetap bertahan dan jati diri bangsa tetap terjaga, seperti itu. Strategi dan pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah ketimpangan akibat globalisasi adalah dengan pemberdayaan masyarakat. Menurut Jim Ivey, pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan 2 konsep, yaitu konsep power, daya, dan disadvantage, ketimpangan. Jim Ivey mengidentifikasi beberapa jenis kekuatan yang dimiliki masyarakat dan dapat digunakan untuk memberdayakan mereka, yaitu untuk mengatasi ketimpangan sosial yang ada akibat dari proses globalisasi, perlu adanya proses pemberdayaan masyarakat, dibuat berdaya ya. Daya itu power ya. Masyarakat yang sebelumnya tidak berdaya diberdayakan sehingga lebih mampu untuk beradaptasi atau menghadapi ya, fenomena globalisasi atau pembangunan yang ada. Jim Ivey mengidentifikasi beberapa jenis kekuatan yang dimiliki masyarakat dan dapat digunakan untuk memberdayakan mereka, di antaranya kekuatan atas pilihan pribadi, setiap orang bebas memilih ya. Yang kedua, kekuatan dalam menentukan kebutuhan sendiri. Kekuatan dalam kebebasan berekspresi, kekuatan kelembagaan, kekuatan sumber daya ekonomi, kekuatan dalam kebebasan reproduksi. Ini beberapa jenis kekuatan yang bisa dijadikan sebagai landasan pijak pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang pertama punya kekuatan bebas memilih ya, menentukan kebutuhan apa yang dibutuhkan dan bebas berekspresi. Dari segi kelembagaan juga di masyarakat sudah demikian kuat ya. Sumber daya ekonomi, kalau seandainya mampu potensi ekonomi bisa dibangkitkan ya, bisa menjadi sumber daya ekonomi yang luar biasa. Kekuatan dalam kebebasan reproduksi gitu ya. Berikutnya ini salah satu proses pemberdayaan masyarakat gitu ya, pembangunan ya
jembatan penghubung ya, biar bisa dilalui masyarakat sehingga memperlancar proses pembangunan ekonomi masyarakat. GIMP membagi strategi pemberdayaan tersebut menjadi 3, yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama, pemberdayaan perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan, dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Ini 3 jenis strategi pemberdayaan ya. Yang pertama, pemberdayaan perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan, dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan melalui perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif, misalnya melalui demonstrasi ya penduduk lokal karena perlakuan misalnya dengan adanya kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh pembangunan perusahaan tertentu ya terhadap masyarakat sekitar, misalnya ya, membangun solidaritas, aksi-aksi sosial dan politik. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Hal ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan keterampilan ya, dengan memberikan pendidikan tentunya kepada masyarakat. Dengan pendidikan tentunya akan tumbuh kesadaran dalam diri masyarakat bahwa sebenarnya mereka mampu ya, seperti itu kata strategi pemberdayaan menurut GIMP dalam masyarakat ada 3. Berikutnya yang materi kita sudah selesai ya, materi bab 2 kelas 12 tentang globalisasi dan dampaknya terhadap komunitas lokal sudah selesai. Bagian 1 dan bagian kedua diakhiri, dan bagian kedua ya kita akan memasuki materi bab 3 pada pertemuan berikutnya ya. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.